Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Titis Aning Zulfia, NIM 2119004 dan Wildina Fairuz Zulfa, NIM 2119013. Di sini saya akan memaparkan materi tentang dasar umum fikih mawaris. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Irfandi selaku dosen pengampu mata kuliah fikih mawaris dan teman-teman semuanya yang saya cintai dan saya banggakan. Yang dibahas di sini yang pertama, pengertian fikih mawaris atau faraid. Secara etimologis, mawaris dalam bentuk jamak dari kata miros yang merupakan masdar infinitif dari kata warosa yarisu irsan mirosan. Sedangkan menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sedangkan mawaris menurut istilah yaitu berpindahnya hak kepemilikan dari seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik yang legal secara syar'i. Jadi dapat disimpulkan bahwa mawaris dalam hukum Islam adalah pemindahan hak milik dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang menurut masih hidup sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan pengertian fikih mawaris itu adalah ilmu yang mempelajari tentang siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima warisan, siapa-siapa yang tidak berhak menerima warisan, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya dan bagaimana cara perhitungannya. Dasar hukum waris. Dasar hukum waris yang pertama, hukum waris adat, yaitu berupa norma atau adat di kawasan tertentu. Biasanya, dasar hukum ini tidak tertulis dan hanya berlaku untuk wilayah khusus. Yang kedua, hukum waris Islam yang ditetapkan oleh Muslim di Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 171, 214 tentang komplikasi hukum di Indonesia. Dan aturan ini ada 229 pasal yang menulis seputar warisan harta menurut Islam. Yang ketiga, hukum waris perdata yang mengacu pada negara barat. Yang dimaksud yaitu aturan ini berlaku untuk semua masyarakat Indonesia. Ketetapannya tercantum dalam buku 2 Kitab KUHP pasal 830 1130. Hukum mempelajari fikih mawaris yaitu adapun perintah belajar dan mengajarkan hukum waris Islam dijumpai dalam tekas hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ahmad An-Nas dan Ad-Darukni yang artinya berbunyi, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang-orang, dan pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada orang-orang, karena saya adalah yang bakal direnggut atau mati. Sedangkan ilmu itu akan diangkat. Hampir-hampir 2 orang yang bertengkar tentang pembagian pusaka, maka mereka berdua tidak menemukan seseorang pun yang sanggup memfatwakannya kepada mereka. Di dalam hal ini, Islam memberikan prinsip-prinsip antara lain: 1. Kepentingan dan keinginan orang yang meninggal diperhatikan selayaknya dengan memberikan hak wasiat, biaya pemakaman, dan sebagainya. Yang kedua, kepentingan keluarga yang ditinggalkan, terutama anak cucu yang mendapatkan perhatian lebih banyak. Juga ayah dan ibu, di samping anggota keluarga yang lain, seimbang dengan jauh dekatnya hubungan keluarga. Yang ketiga,
Keseimbangan kebutuhan nyata dan rata-rata dari tiap ahli waris mendapat perhatian yang seimbang pula. Yang ketiga, berapa hal yang berhubungan dengan kesalahan-kesalahan ahli waris yang berhubungan dengan itikat keagamaan. Biasanya, ini menimbulkan akibat hilangnya hak waris. Sejarah waris dari pra-Islam dan perkembangannya. Pada zaman jahiliyah dulu, sebelum datangnya Islam, ahli waris yang berhak mendapatkan warisan hanya laki-laki saja. Itu pun lelaki yang bisa berperang yang seperti diungkapkan oleh Dr. Muhammad Jafar dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, yaitu yang boleh mewariskan hanyalah laki-laki dewasa yang telah mahir naik kuda dan dapat memanggul senjata ke medan perang, serta memboyong harta ganimah atau rampasan perang. Sedangkan kerabat yang berhak menerima waris pada zaman itu adalah anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan anak laki-laki paman. Sedangkan perempuan tidak dapat menerima warisan apapun. Hal inilah yang menyebabkan dahulu banyak dilakukan penguburan bayi perempuan secara hidup-hidup. Pada struktur pemerintahan zaman jahiliyah masih didominasi dengan sistem kesukuan. Jadi, harta pusaka yang dimiliki oleh orang yang meninggal menjadi suku, sehingga seorang laki-laki yang bahkan bukan kerabatnya yang dapat terikat janji setia dalam satu suku lebih berhak mendapatkan warisan daripada perempuan yang sudah jelas keluarga atau kerabatnya. Ada 3 syarat dan sebab untuk menerima dan mendapatkan waris. Yang pertama yaitu qorobah atau perlatian kerabat qorobah atau pertalian kerabat. Yang kedua, muhalafah atau adanya janji setia. Yang ketiga, tabanya atau adopsi. Asas hukum kewarisan dalam Islam. Yang pertama, asas ijabri, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Yang kedua, asas bilateral, yang artinya seseorang menerima hak kewarisan bersumber dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki. Yang ketiga, asas individual. Asas individual ini, setiap ahli waris secara individu berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terkait kepada ahli waris lainnya. Yang keempat, asas keadilan berimbang. Asas keadilan berimbang ini mempunyai arti keseimbangan antara hak dengan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan. Yang kelima, kewarisan akibat kematian. Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata karena adanya kematian. Sekian dari kami. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.